Selamat bergabung dalam Connected in Jesus. Pakai waktu beberapa saat ke depan untuk kita yuk ngalami Tuhan sama-sama. Setiap nyanyian yang terucap akan membawa kita untuk mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita nyembah Tuhan ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bawa nyanyianmu saat ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, sama-sama katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, katakan, terjadi di sini. Sama-sama, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Itu yang kami percaya terjadi. Seperti yang kami nyanyikan, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Aku percaya. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Yes.
menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami bawa hidup kami, Engkau hadir Tuhan. Apapun yang kami lewati, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kau hadir saat ini. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Maka jiwaku pun memujimu. Kami percaya Tuhan, sungguh besar. Katakan sama-sama, Engkau Allahku. Nyatakan sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Allahku. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Serukan sama-sama, Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Allahku. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya mata kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Jiwa kami akan terus memuji, meninggikanmu. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau besar. Oh, Yesus sangat besar. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib, Yesusku.
Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam episode malam hari ini. Hari ini di Connected in Jesus, terhubung dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus terhubung dengan Yesus. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari malam hari ini kita harus percaya, yakin bahwa di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kekuatanmu, relasimu, koneksimu di luar Yesus tidak bisa apa-apa. Mari malam hari ini kita percaya, serahkan segala kekhawatiranmu, kecemasanmu, pergumulanmu, serahkan pada Yesus. Karena Yesus akan memberikan kau jalan keluar, akan memberikan kau solusi-solusi, jawaban-jawaban yang pastinya kau harus taat dan setia mengiringi Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada malam hari ini. Mari share link live streaming kami kemanapun, siapapun yang guys kenal, teman-temanmu, siapapun keluargamu, untuk juga diberkati mereka, untuk mendengarkan firman Tuhan yang bisa menguatkan mereka, memberikan kelegaan bagi mereka dimanapun mereka berada. Mari share link malam hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Tegur kami, nasihati kami. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Ajar kami dalam kebenaran-Mu. Dalam firman-Mu ini, berkati kami semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jangan lupa ketik tagline kita, yaitu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi tetap Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat Tuhan Yesus baik. Kita harus selalu siap bersama Yesus setiap hari. Selalu harus kuat bersama Yesus setiap hari. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah sumber mujizat kita, sumber kasih kita, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, sumber kesembuhan kita. Kita harus terus berharap pada Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, semua kita harus serahkan pada Yesus. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar lain yang sanggup menyelesaikan persoalan hidupmu. Hanya di tangan Yesus semua selesai. Yesus selalu mengatakan kepada orang yang dia ingin menyembuhkan, dia katakan, apa yang engkau mau daripadaku, aku perbuat padamu. Malam hari ini katakan pada Yesus, apa yang engkau mau Yesus perbuat padamu. Malam hari ini kau mengalami sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan, kehidupan keluargamu, kecemasanmu, kekhawatiranmu, serahkan pada Yesus. Yesus akan menyembuhkan engkau malam hari ini. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan malam hari ini dengan tema khotbah saya, itu berhenti balapan di jalur orang lain. Haleluya. Kalau pelari sprint atau maraton, pasti tracknya udah jelas. Dia tidak bisa berpindah tempat, harus di tracknya. Apalagi 100 meter, sprintnya 100 meter, tidak bisa dia berpindah tempat ke jalur yang sebelah. Harus fokus ke jalurnya. Kehidupan kita juga seperti itu, harus fokus ke jalur kita. Jangan melihat kiri kanan. Kenapa orang lain bisa berhasil, saya tidak bisa berhasil? Setiap orang punya porsi masing-masing dalam kehidupan ini. Amin. Berhenti balapan di jalur orang lain malam hari ini. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, penulis Ibrani konteks ayat ini menggunakan gambaran perlombaan atletik di stadion Yunani kuno waktu itu untuk menjelaskan perjalanan iman kita. Kata untuk perlombaan di sini dimaksudkan, kata untuk perlombaan itu bukan sekedar lari santai, melainkan perjuangan berat yang membutuhkan seluruh energi kita. Dari kata inilah kita mendapatkan istilah agoni atau
perjuangan yang sangat hebat. Bersusah payah. Iman adalah sebuah maraton, bukan sprint. Iman adalah sebuah maraton, bukan sprint. Berarti jangka panjang. Kita harus bersusah payah. Perjuangan yang hebat. Kalau sprint hanya 100 meter, tapi maraton bisa 10 km, bisa 42 km. Nah, dosa yang sering menghambat anak muda zaman sekarang bukanlah berhenti berlari, melainkan kehilangan fokus. Karena apa? Karena sibuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Itu yang terjadi zaman sekarang. Membandingkan pencapaian orang lain. Dia sudah sarjana, saya belum. Dia sudah doktor, saya belum. Dia sudah punya mobil, dia sudah menikah, saya belum. Ini yang banyak membandingkan dengan pencapaian orang lain. Integritas spiritual kita tetap setia di lintasan yang sudah ada. Tuhan adalah menyiapkan bagi kita tanpa perlu merasa tertinggal oleh kecepatan orang lain di jalur yang berbeda. Kita hidup di era namanya era comparison culture atau budaya membanding-bandingkan. Buka Instagram, wah si A sudah nikah ya. Buka medsos WhatsApp, si C liburan ya. LinkedIn, wah si B sudah jadi manajer ya. Ini yang terjadi. Kita merasa tertinggal. Kita merasa hidup ini adalah balapan lari 100 meter. Di mana semua orang harus capai di garis finish. Mau itu sukses, menikah, kaya di waktu yang sama secara bersamaan. Ini yang membuat kita kecewa, stres karena kita merasa orang lain juga harus sama. Awalnya sama-sama, akhirnya sama-sama. Padahal hidup bukan untuk lari sprint melawan orang lain, tapi hidup adalah lari maraton melawan diri sendiri bersama Tuhan. Itu adalah hidup yang sesuai dengan kekristenan, yaitu hidup itu bukan lari sprint melawan orang lain, tapi hidup adalah lari maraton melawan diri sendiri bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pernahkah guys merasa sakit perut atau sesak nafas, sesak dada setelah scroll media sosial temanmu? Kau melihat bahwa teman-temanmu sudah banyak yang menikah, sudah banyak yang berhasil manajer jadi bos di perusahaan. Muncul di suara kita, kok saya gini-gini aja ya? Kok saya Tuhan tidak berkati saya ya? Apa yang salah sama aku ya? Apakah aku gagal? Itu yang bisikan-bisikan itu yang kita sering mendengar jika kita merasa ketinggalan dari orang lain, teman-teman kita. Teman-teman, guys, itu adalah perasaan yang valid. Tapi hati-hati, perasaan itu muncul karena kita menganggap hidup ini adalah kompetisi. Perasaan banding-bandingkan karena kita menganggap itu adalah hidup ini adalah kompetisi. Padahal ini adalah perlombaan yang kita harus capai dengan apa? Maraton, melawan diri sendiri bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah mendaftarkan kita untuk balapan melawan si A atau B atau C. Tuhan menciptakan kita custom made, bukan produksi massal, tapi produksi satu-satunya. Jalur kita unik. Jalur kita berbeda. Mari malam hari ini kita belajar untuk berhenti melihat jalur sebelah kita dan mulai fokus pada jalur kita sendiri, jalur kehidupan kita. Poin utama khotbah saya itu prinsip agar tidak disqualified dalam hidup. Prinsip agar tidak disqualified dalam hidup. Bagaimana caranya kita menjaga hati supaya tidak iri dan tetap setia di jalur kita sendiri? Bagaimana cara menjaga hati supaya tidak iri dan tetap setia di jalur kita sendiri? Yang pertama, kenali perbedaan kronos dan kairos atau waktunya Tuhan. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yunani punya dua kata untuk waktu, yaitu kronos, yaitu waktu jam di dinding. Kronologis, detik demi detik, menit demi menit. Ini yang kita bikin stres kita. Waktu sudah berjalan terus, saya sudah umur sekian, kok teman-teman saya sudah berhasil, saya masih gini-gini, saya masih pengangguran. Teman-teman saya sudah menikah, saya belum menikah. Ini yang terjadi. Tapi yang kedua, kairos adalah waktu Tuhan. Momen yang tepat, kesempatan ilahi. Waktunya Tuhan tidak bisa mempengaruhi Tuhan untuk kapan Tuhan setujui doa-doa kita atau Tuhan bawa kita pada rencana-rencananya. Tapi waktunya Tuhan, kita harus tunggu.
Tuhan tidak bekerja melalui berdasarkan kronos atau waktu kita. Dia bekerja dalam kairosnya, dalam waktunya. Satu hari manusia 1000 tahun bagi manusia, satu hari bagi Allah. Itu yang terjadi. Kita tidak bisa, di luar akal kita bisa menjangkau apa yang Tuhan mau. Waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. 1000 tahun manusia, satu hari bagi Allah. Sebaliknya juga, itu di luar akal kita bisa menilai kapan waktunya Tuhan yang terbaik untuk kita. Yesus baru mulai pelayanan di umur 30 tahun. Menurut standar generasi Z zaman ini terlambat memulai pelayanan seperti itu. Untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak-anak muda di bawah 30-an sudah melayani Tuhan. Sudah dipakai secara luar biasa. Daud diurapi Tuhan saat remaja, kurang lebih usia belasan tahun, tapi dia duduk di tahtanya sebagai raja Israel belasan tahun dia harus menunggu. Dikejar-kejar Raja Saul dulu selama 6-7 tahun. Banyak pergumulan yang dihadapi. Akhirnya dia menjadi raja Israel. Obama menjadi presiden di usia 45 tahun. Presiden Donald Trump 75 tahun, 70 tahun baru jadi presiden Amerika Serikat. Berbeda setiap orang jalurnya. Jadi jangan pernah kita merasa membanding-bandingkan kehidupan kita, kesuksesan orang lain dengan kita. Kalau kita belum sesuai yang apa yang kita harapkan, tunggulah, ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktunya Tuhan adalah kairos. Waktunya Tuhan bukan kronos. Harus tahun sekian saya sukses, harus tahun sekian saya menikah, harus tahun sekian saya manajer, saya direktur. Itu ada time limit kalau di dunia ini. Tapi waktu Tuhan dia terbatas, kita tidak bisa selami waktunya Tuhan. Setiap orang punya zona waktu sendiri. Temanmu yang nikah umur 23 tahun, 25 tahun tidak lebih hebat dari kamu yang nikah di umur 30-an. Nah, itu cuma beda jadwal kairos. Jangan paksa bunga mawar mekar dengan jadwal bunga matahari, kan? Jangan paksa keinginan kita seperti keinginan orang lain. Itu akan merusak pola pikir kita. Fokus yang kedua yaitu fokus pada jalurmu. Stay in your lane. Mari kita buka Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Apa yang terjadi jika atlet renang melihat atlet di jalur sebelah saat bertanding? Kecepatannya bisa melambat. Dia bisa menelan air tersedak. Dia bisa menabrak tali pembatas jika dia tidak fokus dengan jalurnya sendiri, dia fokus di jalur orang lain. Begitu pula hidup kita. Saat energimu habis ingin tahu, ingin kepo urusan orang lain membandingkan prestasimu atau kehidupanmu dengan orang lain atau iri hati, langkahmu menjadi lambat, jadi pelan. Fokuslah pada proses diri kita, guys. Fokuslah pada progres diri kita. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Bandingkan, apa yang berubah? Kerjaanmu lebih baik lagi, naik pangkat, naik jabatan, punya mobil lagi, punya motor lagi. Itu yang harus kamu bandingkan. Ada peningkatan, tapi itu butuh waktu. Jadi jangan kita bandingkan waktu kita dengan orang lain. Kita pikir orang lain, kita harus berpikir kita start sama-sama, kok kuliah sama-sama satu angkatan, kok dia lebih sukses, saya belum. Jangan kita bandingkan. Kita harus paksakan start sama-sama, finish sama-sama. Berbeda jalan orang. Nah, poin yang ketiga, sukses bukanlah cepat. Sukses adalah setia. Faithfulness. Sukses adalah bukan cepat, sukses adalah setia. Mari kita buka Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Di akhir zaman ini, Tuhan tidak akan menyambut kita dengan kalimat hai hambaku yang cepat dan kaya. Tidak.
atau hambaku yang viral dan terkenal. Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Yang baik berarti kita harus taat, sungguh-sungguh mengikuti Yesus, mengikuti perintah-perintahnya, jadi pelaku-pelaku firman, setia mengiring dia. Terus jangan hanya setia pada hari Minggu saja. Orang kadang-kala kita, makanya program kami ini Connected in Jesus. Kita harus terhubung dengan Yesus setiap waktu, setiap hari, bukan hanya intim dengan Yesus setiap hari Minggu aja, 1,5 jam di gereja. Di luar itu engkau tidak intim. Ini yang mengerikan. Kita harus intim dengan Yesus setiap hari, setiap saat, kapanpun, dimanapun, harus selalu intim dengan Yesus. Caranya apa? Dengan mengikuti perintah-perintahnya, baca firman, berdoa, penyembahan, berkarakter seperti Yesus dimanapun kita berada. Tunjukkan kita berkarakter Kristus. Bagi orang Kristen, kita memiliki kasih. Itu yang utama. Kasih yang utama. Kasihilah semua orang, jangan kita beda-bedakan. Orang yang menguntungkan kita, orang yang beri kita uang, bantuan, kita baik. Tapi orang yang tidak memberikan apa-apa, kita tidak baik. Itu dunia. Tapi ajaran Kristen, kita harus baik ke semua orang. Balapan dunia pun menghargai apa? Menghargai kecepatan. Balapan Tuhan menghargai ketekunan. Berbeda. Balapan dunia menghargai kecepatan. Makin engkau cepat, makin engkau dipuja-puji, dianggap sukses, berhasil. Apapun itu proses di dunia ini seperti itu. Makin engkau cepat, engkau cepat kaya, cepat sukses, cepat sampai di tujuan, engkau dianggap sukses. Tapi Tuhan menghargai ketekunan kita, ketaatan kita. Mungkin prosesmu lambat saat ini. Mungkin guys, prosesmu lambat hingga hari ini. Mungkin kamu merangkak naik pelan-pelan. Tidak apa-apa. Tenang saja. Asal kamu di jalurnya Tuhan. Kamu sedang menuju kemenangan jika kamu di jalurnya Tuhan. Tidak apa-apa engkau lambat, belum menikah, belum sukses jadi manajer, belum sukses memiliki mobil, belum sukses apapun itu pencapaian yang ingin kau capai, tenang saja. Tuhan sedang bersama kau. Kura-kura menang melawan kelinci bukan karena dia cepat. Kura-kura menang melawan kelinci bukan karena dia cepat, tapi karena dia konsisten dan tidak terdistraksi. Kura-kura lambat namun pasti sampai. Kalau kelinci bisa depan, tiba-tiba dia berbalik arah, tidak fokus. Tapi kura-kura konsisten. Kita harus belajar pada kura-kura ini, konsisten, pelan namun pasti. Tidak terpengaruh dengan dunia ini, dengan kiri kanan, dia akan melangkah terus. Seperti itulah kita hidup. Tenang, melangkah pelan, karena ada Tuhan yang berserta kita. Kalau dunia butuh kecepatan, itu dunia. Tapi bersama Yesus, kau dibawa dengan pelan untuk mencapai semua yang kau ciptakan dengan keberhasilan yang kau bangun bersama Yesus. Kalau engkau bangun di dunia ini, semua yang kau dapatkan akan merasa hampa, kosong. Tapi bersama Yesus ada sukacita, kedamaian jika engkau mendapatkan apa yang engkau pingin, tapi berjalan bersama Yesus. Malam hari ini, teman-teman, berhentilah kita merasa tertinggal. Berhentilah kita merasa tertinggal. Kamu tidak terlambat. Guys tidak terlambat. Guys tidak salah jalan. Guys sedang dalam proses. Sekali lagi saya katakan, guys tidak terlambat. Guys tidak salah jalan. Guys sedang diproses. Tuhan sang pelatih agung kita, sang arsitek agung kita, tahu persis kapasitas kita masing-masing. Dia tahu kapan guys akan dipromosi dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, kapan kamu dipertemukan dengan jodohmu. Dia tahu waktu yang tepat, kapan kamu siap diberkati. Dia tahu. Fokuslah pada langkah kakimu mulai malam hari ini. Fokuslah pada langkah kakimu. Nikmatilah pemandangan di jalurmu sendiri. Jangan engkau lihat kiri kanan, beda-bedakan dengan orang lain, dengan teman-temanmu. Fokus pada diri sendiri. Hidup ini akan terasa lebih damai dan indah jika kita berhenti balapan di jalur orang lain. Sekali lagi saya katakan, hidup ini merasa indah dan damai ketika kita berhenti balapan di jalur orang lain. Jangan kita paksa kehendak kita, keinginan kita seperti orang lain yang capai. Waktu Tuhan rancang kita bukan produksi massal seperti mobil-mobil, misalnya mobil apapun itu produksi massal. Tapi kita ada mobil-mobil, barang-barang berharga yang diproduksi satuan, satu aja. Limited edition kata orang. Nah, itulah kita. Berbeda-beda panggilan kita. Fokus pada Tuhan, dan Tuhan akan berikan engkau kekuatan kemenangan yang engkau inginkan.
Sekali lagi saya katakan, kamu tidak terlambat, kamu tidak salah jalan, kamu sedang diproses. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Bila firman Tuhan ini mengubah kita malam hari ini berhenti untuk balapan di jalur orang lain. Fokus dengan dirimu sendiri, fokus dengan karirmu, fokus dengan tujuan hidupmu, kau akan berhasil. Walaupun engkau lambat, tapi engkau bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Connecting in Jesus malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami menyerahkan hati kami yang sedang gelisah, sering merasa tertinggal, sering membeda-bedakan dengan teman-teman kami. Malam hari ini kami akan fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berjalan menurut jalan kami. Ampuni kami jika kami sering membandingkan hidup kami dengan orang lain, Bapa. Sehingga kami lupa bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan di hidup kami hari demi hari. Hari ini kami mau kembali ke jalur kami. Apapun jalur kami itu, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami akan kembali ke jalur kami. Kami percaya pada waktumu Kairos, kami percaya pada rancanganmu indah pada waktunya dan bukan pada waktu kami. Berikanlah kami kekuatan untuk berlari dengan tekun sampai garis akhir. Kami siap diproses, kami tidak akan protes Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini bagi jemaat online yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Engkau yang dalam kondisi sakit, orang tuamu sakit, siapapun keluargamu yang sakit malam hari ini, apapun nama penyakitmu, Yesus Kristus, nama di atas segala nama, sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama atas segala nama, sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini engkau sembuh. Yesus telah melihat engkau, dia telah tergerak belas kasihan dan malam hari ini dia telah menyembuhkan engkau. Percayalah, sembuh malam hari ini. Apapun penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Segala penderitaanmu, kekecewaanmu, kekhawatiranmu, hilang pengharapanmu, Tuhan Yesus berikan kekuatan malam hari ini. Keluargamu dipulihkan, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, pasanganmu diberkati. Pendidikanmu, pekerjaanmu, usahamu, semuanya Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri kekuatan pada jemaat online yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dikuatkan, dilepaskan, dibebaskan. Malam hari ini hamba berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan digital ministry Indonesia, untuk Engkau berkati tim kami, berikan hikmat marifat daripadamu untuk terus kami melayani Engkau. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah anak-anakmu yang menyaksikan, jemaat online yang menyaksikan malam hari ini, semua diberkati. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, sampai berjumpa pada besok malam, Connected in Jesus. Amin, amin. Hanya Engkau yang paling tahu siapa kami, karena Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Kami datang dengan segala kerapuhan kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan Kau nyatakan dalam hidup kami. Sampai akhir kami akan setia mengiringmu dalam segala keadaan kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan
hidupku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, ku kan setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir ku kan setia selalu Tuhan, sebab kesetiaanmu memampukanku sampai akhir